Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Asmi Putri, NIM 19021010291. Saya berasal dari Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini saya akan menerangkan mengenai cermin cekung. Tetapi sebelum kita berlanjut lebih jauh kepada cermin cekung, kita bahas dulu cermin itu sejarahnya gimana. Cermin pertama kali ditemukan yakni sebelum zaman Masehi, yakni pada tahun 6000 sebelum Masehi. Cermin pertama kali ditemukan berupa cermin obsidian. Lalu, cermin kaca pertama yang dilapisi logam di abad Masehi diciptakan di daerah Sibon atau Lebanon pada tahun 77 Masehi. Cermin berkembang secara pesat dan dikembangkan oleh Justus Liebig dengan menemukan cermin kaca pantul pada tahun 1835. Prosesnya ini melibatkan pengendapan dari lapisan perak metalik ke kaca melalui reduksi kimia perak nitrat. Proses melapisi kaca dengan substansi bersifat reflektif ini diadaptasi untuk memproduksi cermin secara massal pada saat itu. Nah, sedangkan saat ini cermin diproduksi melalui pengendapan dari aluminium ataupun perak langsung kepada substrat kaca. Nah, cermin pada dahulu itu dibuat dari kepingan atau lempeng logam yang mengkilat seperti logam perak, tembaga, ataupun logam lain yang bisa memantulkan kembali bayangan. Sedangkan pada saat ini, cermin terbuat dari lapisan tipis aluminium yang disebut dengan sepu belakang. Cermin itu apa sih? Cermin adalah suatu benda yang dapat memantulkan bayangan kita di dalamnya. Cermin sejatinya ada dua macam, yakni cermin datar dan cermin lengkung. Cermin lengkung ini dibagi lagi menjadi dua, cermin cembung dan cermin cekung. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan seperti bagian bola sebelah dalam atau melengkung ke dalam. Jadi, permukaan bagian tengah dari cermin cekung lebih tipis dibandingkan dengan permukaan di sekitarnya. Lalu, sifat-sifat dari cermin cekung, sifat yang pertama dari cermin cekung adalah bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Hal ini dikarenakan semua sinar yang menuju kepada cermin cekung akan dibiaskan kembali ke titik fokus dari cermin itu. Nanti kita akan membuktikan pada simulasinya. Yang kedua adalah karena sifatnya ini yang konvergen, sehingga nilai fokus yang dihasilkan pun selalu positif dan bayangan yang dibentuk akan bersifat maya ataupun nyata, lalu bisa juga bersifat tegak ataupun terbalik, juga bisa diperbesar atau diperkecil sesuai dengan jarak yang nanti digunakan. Pada cermin cekung mempunyai 4 ruang. Ruang pertama adalah ruang pada titik dari cermin cekung menuju ke titik fokus. Ruang yang kedua adalah dari titik fokus menuju ke titik M. Titik M ini juga bisa disebut dengan 2 kali titik fokus, dan ruang yang ketiga adalah di belakang dari 2 kali titik fokus, sedangkan ruang yang keempat adalah ruang yang di belakang cermin itu sendiri. Nah, persamaan yang berlaku pada cermin cekung ada 2, yakni 1 per titik fokus sama dengan 1 per jarak bayangan ditambah 1 per jarak benda. Sedangkan untuk perbesarannya atau M berlaku dengan tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Lah, ini dia adalah sinar-sinar yang menuju ke cermin cekung lalu dibiaskan menuju ke titik fokus. Dan apabila sinar itu datang menuju ke M atau di titik pembesarannya, maka akan dipantulkan kembali menuju arah datangnya sinar itu sendiri. Ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menguji cermin cekung. Kita menggunakan aplikasi yang berasal dari Physics Simulation. Ini kita akan membukanya.
Nah, sebelumnya akan saya jelaskan. Di sini adalah untuk menentukan titik fokusnya, di sini adalah untuk menentukan tinggi bendanya, ini menunjukkan berapa titik fokusnya. Di sini adalah jarak benda dari cermin cekung. Ini adalah tinggi benda, jarak bayangan, dan tinggi bayangan. Titik cermin cekung dan titik fokus ini adalah ruang 1, ini adalah ruang 2, dan di belakang dari 2F adalah ruang 3 seperti yang tadi dijelaskan, dan ini adalah ruang 4. Yang pertama kita akan menggunakan fokusnya sebesar 18,8 dengan tinggi benda adalah 10 cm dan jarak bendanya adalah 10 cm. Kita mendapatkan tinggi bayangannya sebesar 21,6 dan jarak bayangannya pun 21,6. Dengan sifat bayangan ini adalah maya, tegak, dan diperbesar. Bagaimana kalau kita fokusnya dirubah? Kita ubah fokusnya menjadi 21,3. Nah, ini ketika fokus dirubah, jaraknya menjadi lebih kecil, yakni jarak bayangannya menjadi lebih kecil, yakni 19,1, dengan tingginya pun mengecil sebesar 19,1 dengan sifat bayangan yang sama. Jadi diketahui bahwa hubungan antara titik fokus dan jarak bayangan pada ruang pertama adalah berbanding terbalik, yakni semakin besar titik fokusnya, maka semakin kecil jarak bayangan dan tinggi bayangannya. Kita akan mencoba di yang kedua, yakni dengan jarak 30,4 cm. Dengan titik fokus sebesar 18,8 pada ruang 2, kita mendapatkan jarak bayangannya sebesar 49 cm dengan tinggi bayangannya adalah 16,1 cm. Tanda min ini menunjukkan bahwa bayangan yang terbentuk adalah terbalik. Kita juga mengetahui sifat dari bayangan ini, yakni nyata karena berada di depan cermin cekung, terbalik, dan diperbesar. Kita perbesar lagi titik fokus yang digunakannya. Nah, ketika titik fokus yang digunakan diperbesar, kita dapat melihat secara jelas bahwa jarak bayangannya menjadi 70,9 cm dengan tinggi bayangannya 23,4 cm dan tetap terbalik dengan sifat bayangan yang sama. Nah, kita mengetahui hubungan antara titik fokus dengan jarak bayangan dan jarak benda adalah berbanding lurus, yakni semakin besar titik fokus yang digunakan, maka jarak bayangan dan jarak bendanya pun semakin besar. Ini berlaku pada ruang yang kedua. Nah, pada ruang ketiga kali ini kita akan menggunakan panah supaya kita mengetahui salah satu menggunakan ini. Dengan titik fokus 18,8 cm dan jarak bendanya adalah 50 cm dengan tinggi bendanya adalah 10 cm. Kita mendapatkan jarak bayangannya sejauh 30 cm dengan jarak bendanya dengan tinggi bayangannya sebesar 5,9 cm. Apabila kita fokusnya ubah menjadi 21,3, kita ketahui jarak bayangannya menjadi 36,8 cm dengan tinggi bayangannya adalah sebesar 7,3 cm. Di sini kita mengetahui sifat dari bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil dengan hubungan antara titik fokus dengan jarak bayangan dan tinggi bayangan adalah berbanding lurus, yakni semakin besar titik fokus yang digunakan, maka jarak bayangan dan tinggi bayangan yang didapatkan juga semakin besar. Ini merupakan tabel hasil dari simulasi kita tadi. Kita mengetahui dari tabel ini, ruang 1 bersifat maya, tegak, dan diperbesar, ruang 2 bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar, dan ruang ketiga bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Dengan tingkat pembesaran pada
pada fokus 18,8 pada ruang 1 sebesar 2,16 cm, pada ruang 2 sebesar 1,61 kali, dan pada ruang 3 sebesar 0,59 kali. Sedangkan pada titik fokus 21,3 pada ruang 1 perbesaran sebesar 1,91 kali, pada ruang 2 sebesar 2,33 kali, dan pada ruang 3 sebesar 0,73 kali. Nah, untuk penerapan dari cermin cekung sendiri dalam kehidupan sehari-hari diterapkan pada banyak hal. Salah satunya adalah sebagai antena parabola untuk menerima sinyal dari radio. Yang kedua adalah untuk sebagai pengumpul sinar matahari di PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Jadi sinar matahari dikumpulkan dan digunakan kembali. Yang ketiga yakni sebagai pemantul dari lampu mobil. Yang keempat sebagai pemantul dari berbagai lampu sorot atau senter. Dari penjelasan kita dari awal sampai akhir, kita mengetahui beberapa kesimpulan. Yang pertama yakni jarak benda atau S bertanda positif untuk benda nyata atau yang berada di depan cermin cekung, dan bertanda negatif untuk benda maya yakni yang berada di belakang cermin cekung. Begitu pula pada jarak bayangannya bertanda positif untuk yang benda nyata di depan cermin cekung dan bertanda negatif untuk benda maya di belakang cermin cekung. Dengan jari-jari kelengkungan dan jarak fokus bertanda positif untuk cermin cekung. Sekian pemaparan materi dari saya, Ulul Azmi Putri. Apabila ada kurang lebihnya ataupun ada salah-salah kata, dimohon untuk kritiknya. Sebagai penutupan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.